Kita mulai ya. Bisa kita mulai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kuliah di agak akhir gini, ini jam-jam ngantuk ya. Kuliahnya juga kayaknya juga bikin ngantuk ya. Cuman sebisa mungkin kita bikin menarik gitu ya, semoga nggak ngantuk. Ini semester 7 ya? 5 ya, oke. Kalian sudah diajarin
siklus haid? Sudah ya. Siklus haid itu artinya mulai dari gonadotropin releasing hormone sampai target organ di endometrium, terus kemudian akhirnya terjadi haid. Sudah ya? Sudah apa belum? Loh, ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah nih. Sudah belum? Loh, orang sih ngomong belum itu nggak masuk. Oke, saya coba tes ya, saya coba tes dulu ya. Ada satu volunteer nggak yang mau menjelaskan tentang siklus haid? Kalau enggak saya tunjuk. Ditunjuk aja. Ditunjuk ya. Ketua kelasnya ada? Ketua kelasnya mana? Nah, ya kamu nunjuk temanmu yang suruh nerangin. Siapa? Ayo cepet. Farhad. Aska. Ya, Aska maju yuk, Aska. Gak apa-apa, Aska maju yuk. Sebisamu ya, sampai mana? Ini kita bikin fun ya. Kamu jelasin mulai gonadotropin releasing hormone di hipotalamus. Ya, sampai kalau bisa semaksimal, kalau nggak bisa kamu tunjuk satu perempuan. Baik, mungkin di sini saya izin untuk menjelaskan ya dokter. Setahu saya, jadi pada saat yang pertama itu nanti ada sinyal dari hipotalamus berupa GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Kemudian gonadotropin releasing hormone tersebut akan disalurkan ke hipofisis, lebih tepatnya hipofisis anterior, untuk akhirnya menghasilkan FSH dan juga LH atau follicle stimulating hormone dan juga luteinizing hormone. Di mana yang pertama nanti akan terjadi fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi tadi akan berlangsung sekitar kurang lebih 5 hari. Setelah itu nanti akan FSH ini akan masuk ke dalam ovarium. Lalu ketika masuk ke dalam ovarium, dia nanti akan sesuai namanya, dia nanti akan mengembangkan si folikel ini supaya nanti bisa akhirnya ovulasi. Nanti ovulasi itu nanti akan terjadi ketika ketika FSH itu nanti akan terjadi ketika LH merangsang dari si folikelnya untuk melakukan ovulasi. Kemudian setelah nanti terjadi ovulasi, nanti akan terkirim, kalau tidak salah tuh ada sinyal negatif gitulah pokoknya ke hipofisis dan juga hipotalamus untuk akhirnya menghentikan pengeluaran daripada FSH supaya si folikelnya nanti gak ada yang berkembang lagi karena masih dalam fase ovulasi, di mana fase ovulasi ini nanti si folikel yang telah mengalami ovulasi itu nanti akan mengalami jadi korpus luteum, di mana korpus luteum itu nanti yang nantinya akan menghasilkan progesteron, di mana progesteron itu nanti berfungsi untuk menjaga stabilitas daripada myometrium atau dinding rahim supaya tidak mengalami peluruhan. Dikarenakan pada saat fase itulah fase di mana disebut sebagai fase subur atau fase yang tepat untuk melakukan fertilisasi kayak gitu. Kemudian setelah beberapa hari, kalau semisal ovumnya nanti mengalami ovulasi, maka nanti ovumnya nanti akan berpindah dan juga mengalami nidasi serta implantasi ke dalam rahim. Tapi kalau semisal nanti nggak ada sperma yang membuahi dari pada ovum itu, maka nanti LH-nya juga akan mengalami penurunan. Korpus luteumnya nanti bakal menjadi pecah lah, ibaratnya pecah. Kemudian nanti akan terbentuk lagi, nanti korpus luteum itu menghasilkan progesteron yang tadinya yang menjaga keseimbangan myometrium kan. Kalau misal korpus luteumnya nanti juga hilang, nanti maka progesteronnya akan menurun, estrogennya juga akan menurun, sehingga nanti akan terjadi fase menstruasi kembali. Seperti itu dokter. Ya, bagus. Ya, oke, good. Setuju semua? Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Oke, nggak apa-apa ya. Good, bagus, Aska ya. Jadi saya ulang dikit ya. Sudah bagus. Cuman memang agak harus ada yang dilurusin dikit, ya. Jadi gini, ya, kamu lihat di gambar ya.
hipotalamus, kalau kita ngomongin embriologi kita harus tahu ini dulu, ya. Mutlak kita harus tahu supaya kuat. Ini karena ini dasarnya, cokornya, ya. Hipotalamus, hipofisis, ovarium itu adalah sebuah aksis, ya. Ada lagi nanti kita belajar di kemudian hari, hipotalamus, hipofisis, adrenal, di kelenjar adrenal, ya. Tapi kita lagi belajar tentang aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium atau HPO aksis, ya. Hipotalamus benar, ya, Aska keluarin gonadotropin releasing hormone, artinya hormon yang melepas gonadotropin. Karena itu GnRH ini akan merangsang hipofisis yang dia bilang di anterior, ya, untuk mengeluarkan hormon yang namanya gonadotropin. Jadi hipotalamus mengeluarkan GnRH, maka hipofisis mengeluarkan GN, gonadotropin. Gonadotropin ada dua, FSH dan LH. Mendingan dengerin saya, nyatatnya nanti itu bisa kamu lihat di internet, di buku, textbook, ya, dengerin aja supaya ngerti, ya. Kalau nyatet kurang, ya, dengerin dulu, nyatatnya nanti, ya. Gonadotropin releasing hormone merangsang hipofisis mengeluarkan FSH dan LH yang kita sebut gonadotropin. Kemudian akses berikutnya dia merangsang ovarium. FSH ini akan merangsang ovarium untuk membentuk si folikel ini berkembang. Namanya fase proliferasi. Ya. Ya, jadi di situ maka dia akan berkembang, ya. Maka si telur tadi folikelnya berkembang, set, ya. Folikel yang berkembang akan mengeluarkan hormon yang disebut estrogen. Jelas? Estrogen ini ke target organ, ya. Nih, estrogen ini ke target organ. Terus target organnya bukan miometrium, tapi endometrium, ya. Endometriumnya akan mulai menebal, ya, menebal, ya, berproliferasi, ya. Lalu kemudian setelah dia menebal, estrogennya terus, ya, folikelnya bertambah, estrogennya tambah, jelas? Estrogen dosis rendah itu akan memfeedback negatif ke hipofisis, ya, untuk supaya si FSH ini efeknya diblok pada pusat pengeluaran, efeknya diblok, tapi pada pusat pembentukan efeknya tetap. Bayangin, ya, FSH tadi merangsang folikel, mengeluarkan estrogen. Ini ada depo, ya, depo kayak bulog. Dia keluarin estrogennya, ditanam terus di sini, produksi terus, berasnya ditanam terus. Tapi pada pusat pengeluaran, pintu nih diirit, dibuka dikit-dikit, feedback negatif. Sampai sini jelas? Maka folikel yang mempunyai reseptor FSH yang lebih bagus saja yang akan tetap berkembang. Sampai sini jelas, ya? Jadi estrogen dosis rendah memfeedback negatif pusat pengeluaran dan tetap memfeedback positif pusat penyimpanan. Sehingga telur atau folikel yang berkembang tadi hanya yang mempunyai reseptor FSH yang bagus saja yang akan tetap berkembang. Yang nggak bagus nggak berkembang. Karena itu pada setiap siklus ovulasi, ovulator, ya, siklus haid, hanya satu telur yang berkembang.
sisanya regresi. Satu telur yang berkembang ini kita kenal dengan folikel the graft matang. Estrogen pada dosis tinggi, ya, pada dosis tinggi, kan lama-lama tinggi itu, dia berkembang kan nambah dosisnya ya. Estrogen dalam dosis tinggi itu akan memfeedback positif pusat penyimpanan dan pusat pengeluaran. Jadi deponya tadi, bulognya tadi, yang tadinya diinjrit-injrit, sekarang dibuka, gitu. Apa yang terjadi? Keluar semua itu, ya, keluar semua. Nah, kalau sudah keluar semua, ya, kalau sudah keluar semua, itu kita kenal dengan search. Makanya ini langsung ambiar, bior, gitu ya. FSH search dan LH search. Sampai sini jelas? Nah, pada saat terjadi search tadi, maka folikel yang dominan atau yang disebut folikel the graft itu akan terjadi ovulasi. Pecah dia, lihat nih ya. Lihat di sini ke bawah, ya, estrogen dosis tinggi, progesteron dosis tinggi, ya. Progesteron mulai dibentuk, dia ovulasi, TOR itu. Jadi begitu terjadi LH search, maka terjadilah ovulasi. 1 hari berikutnya. Sampai sini jelas? Pada saat ovulasi, progesteron mulai naik dia. Karena korpus luteum. Tadi temanmu bilang. Sampai sini jelas? Makanya salah satu program hamil kalau kita bisa lihat di sini secara klinis, kalau kita bisa tes LH-nya positif, maka saat itu terjadi LH search. Dan artinya kita tahu pasti begitu positif, besok ovulasi. Bahkan kita bisa main-main di sini, ini karena kita ngomong embriologi, saya berikan sedikit stimulasi supaya agak sedikit, ya, menyenangkan lah kuliah ini ya. Jadi begitu kita tahu kalau dia ovulasi, begitu LH search besok ovulasi, maka sebenarnya kita bisa tahu kalau berhubungan pada saat terjadi search, maka sperma akan ketemu telur besoknya. Karena itulah sperma X yang ketemu. Jadinya perempuan. Kalau kita kumpulnya itu begitu LH search, besoknya maka sperma Y yang ketemu. Laki. Jadi artinya sebenarnya dari sini ilmu kecil ini kalau kita tahu banyak hal klinis yang bisa diketahui, tapi mesti dasarnya kuat, ya. Karena itu dengerin, nggak usah nyatet, dengerin. Nanti kamu baca sendiri di textbook, ya. Usahakan textbooknya kalau bisa bahasa India, ya. Ya, bahasa Indonesia udah banyak. Zaman saya bahasa Indonesia terjemahan jarang ya. Sekarang William Ostetri bahasa Indonesia banyak ya. Menyenangkan, apalagi nggak perlu beli buku. Zaman dulu beli mahal. Sekarang bisa e-book ya, gratis. Oke, saya lanjutkan ya. Begitu terjadi ovulasi, maka terjadilah korpus luteum yang memproduksi progesteron. Tadi saya bilang estrogen di target organ endometrium, dia nebelin endometrium, maka progesteron akan membuat fase sekresi, dia nahan. Jadi setelah dindingnya tebal, ditahan dia, itu namanya fase sekresi. Lihat ini, begitu terjadi ovulasi, progesteron mulai naik, kelenjarnya mulai berkelok-kelok, sampai dia tebal. Nah, pada saat ketebalan ini, yang tebal banget ini endometrium punya nama khusus, yaitu DESI2. Nanti kita ketemu di embriologi, ya. Nah, begitu terjadi pembuahan, temanmu tadi bilang, kalau ada pembuahan, maka korpus luteum akan dipertahankan. Nih, kalau ada pembuahan, nempel, ya. Korpus luteum dipertahankan, progesteron ada terus. Maka dia tahan terus.
dindingnya tebal terus, ya. Maka ini dia nggak akan luruh. Dia tebal terus sampai ke sana, sampai 9 bulan. Ya. Nah, Desi 2 ini nantinya akan menjadi bagian plasenta dari pihak ibu. Dari pihak bayi ini, korion. Yang disebut korion frondosum, nanti kita lihat. Ya. Oke, kalau tidak ada pembuahan, maka korpus luteum ini nggak akan dipertahankan. Temanmu tadi bilang, dia akan mengecil. Sehingga progesteronnya akan rendah, estrogennya juga akan rendah. Sampai sini jelas? Begitu progesteronnya turun, rendah, sing nahan raono, ini kan tebel ditahan nih. Misalnya ini mau jatuh nih, ya, dinding ini mau jatuh ditahan. Sekarang yang nahan nggak ada, apa yang terjadi? Rontok, luruhnya endometrium karena progesteron withdrawal tadi kita sebut haid. Jadi proses haid itu nih, ya, lihat gambar ini, dia rontok nih, seret, haid itu adalah proses progesteron withdrawal bleeding. Sampai sini jelas? Di dalam klinis ini kita bisa pakai juga. Contoh, orang mau berangkat umroh, ya, kita tahu haidnya kapan. Kemudian kita tahu taksiran haid berikut kapan kalau kita udah tahu nih siklus haid ini. Karena itu kita tahan dia sebelum terjadi withdrawal, sebelum terjadi progesteron withdrawal bleeding. Kita berikan progesteron di sini sampai ke sana yang diinginkan. Tahan terus, begitu dilepas progesteronnya, obat diminum, selesai. Haid. Progesteron withdrawal bleeding. Sampai jelas? Banyak hal yang bisa kita lihat dari sini. Ini bagian kecil aja ya, supaya ngerangsang. Oh, ternyata siklus haid itu banyak yang bisa dikerjakan ya. Cuman ngomong-ngomong nih, kurang enak nih mic-nya nih. Agak ngoyo ngomongnya. Nggak apa-apa. Sampai sini jelas? Oke. Kalau jelas kita mulai masuk pada berikutnya. Ini endometrium tadi ya. Nah, ini endometrium. Kamu bisa lihat. Kita mulai embriologinya, yaitu pengantar. Sekarang kita mulai kuliah. Nah, ini kuliahnya memang agak sedikit membosankan, tapi kurang lebih seperti ini, ya. Artinya kalau kita mau membicarakan embriologi, kita membicarakan sperma, ovum, kemudian pembuahan, nidasi, plasentasi, ya, dan perkembangan si embrio. Karena itu pertemuan, ya, itu yang penting. Pertama kita tahu bahwa sperma itu berasal dari spermatogonium. Dia membelah menjadi spermatosit 1 dan selanjutnya sampai terjadi spermatozoa. Dia membelah menjadi separuh kromosom. Sama juga dengan oosit, dia akan membelah, ya, dan berhenti pada fase meiosis separuh kromosom. Jadi kalau sperma ini ketemu dengan ovum, ya, maka akan terjadi kromosom separuh sama separuh, pepek satu. Kalau ada sesuatu yang hilang di kromosom ini, kelainan, mosaicism, ya, mozaik, gitu ya. Nah, jadi intinya, ya, seperti itu. Nah, pematangan si telur itu akan dilanjutkan ketika fertilisasi terjadi oleh spermatozoa. Ya, jadi begitu terjadi fertilisasi, maka lanjut ini meiosisnya, berkembang dia menjadi embrio, morula, blastula, dan selanjutnya. Ya, kemudian ovum ini itu diliputi oleh zona pellucida. Hanya satu sperma yang terkapasitasi yang bisa menembus. Ya, nah ini ada enzim yang namanya hyaluronidase. Ya, maka setelah tertembus zona pellucida ini menjadi memadat. Nggak bisa lagi ada sperma yang nembus lagi, ya.
Makanya ini pelajaran juga bahwa kalau satu telur dibuahi oleh 2 sperma, dia nggak akan berkembang. Jadi begitu sperma ini masuk ke dalam zona pelusidanya memadat. Sperma yang lain tertolak. Ya. Makanya kromosomnya jadi benar. Tapi kalau misalnya dia masih nerima aja yang lain, kacau ini. Embrionya kacau. Ya. Mesti rusak, terjadi yang kita sebut mosaicism, blighted ovum dan sebagainya, ya. Seperti itu. Nah, fertilisasi itu di atas 80% terjadi di ampula tuba fallopiae di bagian ujung. Ya. Itu tempatnya. Ya. Nah, ini posisinya. Ya, jadi ampula ini. Ya. Jadi di situ. Ini fimbre. Jadi begitu terjadi ovulasi, dibuahin, masuk ke sini. Set. Nah, hanya sperma yang terkapasitasi yang bisa masuk sini. Jadi sperma itu di kepalanya itu ada enzim yang namanya hyaluronidase, ya. Dan di serviks itu ada mucus plak. Sperma itu berjuta-juta masuk ke dalam vagina dan dia struggle melalui serviks yang banyak mucus plaknya itu. Begitu dia masuk di sini hyaluronidasenya mengurai, plaknya tadi mati, diikuti yang belakangnya, mati, diikuti yang belakangnya mati. Ya, terus kemudian begitu mucus plaknya udah hilang, yang belakang masuk gitu. Jadi sperma itu untuk membuahi menjadi manusia, menjadi sebuah embrio itu melalui sebuah kolaborasi, bukan kompetisi. Ini mengajarkan pada kita bahwa kompetisi itu nggak bagus, yang bagus adalah kolaborasi. Jadi temennya mati untuk kita yang bisa membuahin gitu ya, gitu temannya mati berkorban, ya, harus ada yang berkorban memang ya. Nah seperti itu pelajaran-pelajaran filosofi ya. Dia masuk gitu, cepat-cepatan lah, setelah kolaborasi baru kompetisi ya. Jadi kompetisi juga bukan jelek, kompetisi sama yang lain gitu. Yang jelek-jelek kalah sama yang cepat gitu ya. Sehingga hanya sperma yang bagus aja yang bisa membuahi si telur. Kalau dilalah sperma yang nggak bagus yang membuahi, kelainan juga nantinya ya. Nah, jadi ini suatu hal yang perlu kita pikirin ya. Nih saya bilang, ini ada enzimnya di dalam akrosom ya. Begitu dia nembus zona pelusida, maka zona pelusida ini ambiar, rusak. Sehingga si kepalanya bisa masuk nih, yang ada nukleusnya. Setelah itu dia memadat. Udah nggak bisa lagi ditembus yang lain, ya. Oke. Beberapa jam setelah fertilisasi maka terjadi pembelahan, ya. Terjadilah zigot, morula, blastula dan sebagainya. Pada saat terjadi stadium blastula, itu si embrio itu baru berada di sini. Jadi dia berada di cavum uteri itu pada fase blastosis, ya. Sudah ada kantongnya di dalam blastosis. Blast itu kantong ya. Oke, lanjut. Nah, blastula itu diselubungi oleh sel trofoblast ya, yang mampu menembus dinding endometrium. Tadi saya dijelasin, endometrium yang tebal yang dipertahankan tadi disebut desi2. Jadi jangan bingung ya, desi2 itu adalah endometrium, alias bagian plasenta yang berasal dari ibu. Plasenta terbentuk dari 2. Dari ibu namanya desi2 basalis, dari bayi namanya chorion frondosum. Nah, sel trofoblast yang menembus dinding tadi, itu akan terjadilah implantasi. Ya, kapan waktunya? Kurang lebih 1 minggu lah setelah fertilisasi ya. Umumnya ini terjadi pada dinding anterior atau posterior uterus dekat fundus uteri. Karena kalau agak lebih bawah, ini fundus, posisinya lebih bagusnya di sini. Kalau di bawah nggak jadi masalah, tapi nanti akan terjadi plasentasi di situ, plasenta previa, risiko pendarahan dan sebagainya. Ya, oke, kita lanjut berikutnya.
Lapisan desi2 yang meliputi hasil konsepsi itu disebut desi2 kapsularis. Lihat aja ya, nggak usah di itu. Nanti lihat aja. Lapisan desi2 di antara hasil konsepsi dan dinding uterus pada tempat implantasi disebut desi2 basalis. Sedangkan yang meliputi dinding uterus lainnya disebut desi2 parietalis. Parietalis itu kayak botak gitu ya. Jadi parietal, os parietal, licin. Ya. Hasil konsepsi itu diselubungi oleh villi chorialis yang berpangkal pada chorion. Ini. Nah, sekarang lihat gambar ini, ya, supaya ngerti. Jadi dia tadi setelah nembus, ya, setelah nembus ini, dia nembus ini, ya, ini implantasi ya, nembus der gitu ya, dia menembus ke sini. Nah, menembus ini dia sebenarnya menembus jojot-jojotnya itu menembus arteri spiralis juga. Kalau kita ngomong di sini agak kita lebarin dikit, kalau penembusannya atau invasinya ini nggak adekuat, risikonya terjadi kerusakan sel yang nggak bagus, agent-agent inflamasi naik dan sebagainya. Nanti ini kita bicaranya di preeklamsia, karena di sini banyak agent-agent inflamasi yang keluar, sehingga ada radikal bebas dan sebagainya. Kita nggak ngomong di sini ya. Nah, pada saat nembus, ya, ke sini, ini, ya. Nah, kemudian dia berkembang di sana. Lihat ya, yang tadi nembus berkembang di sana. Nah, desi2 basalis itu adalah ini. Tadi yang saya bilang, endometrium yang menebal, yang dipertahankan karena ada pembuahan, itu kita sebut desi2. Dan desi2 di tempat si embrio bercokol, namanya desi2 basalis. Dan itu adalah bagian plasenta dari pihak ibu. Sampai sini jelas? Oke ya. Lalu kemudian desi2 ya, yang meliputi, jadi kan dia nembus nih. Seret, kamu bayangin ya, ini desi2 semua nih. Ya. Kan dia udah nembus, udah masuk ke dalam. Ya. Yang ini namanya desi2 basalis, yang meliputi si embrio namanya desi2 kapsularis, mengkapsul, menjadi kapsul ya ruangannya. Nah, desi2 yang lain ini ecik ini namanya desi2 parietalis ya. Nah, di tempat ini ya nanti akan berkembang terus ini di sini. Kita nanti bicara yang ini ya. Oke, kita maju lanjut. Dalam tingkat nidasi, maka trofoblast itu akan menghasilkan HCG dan meningkat terus sampai dengan hari ke-60, kemudian menurun lagi. Perhatikan ini, ya. Jadi, pada saat terjadi implantasi tadi, pada saat terjadi fertilisasi, maka korpus luteum dipertahankan. Korpus luteum membentuk progesteron yang tetap akan mempertahankan si desi2. Begitu terjadi fertilisasi, terjadi implantasi, ya, maka trofoblast menghasilkan beta HCG. Beta HCG mempunyai sifat yang sama dengan progesteron. Dia mempertahankan si desi2 sehingga nggak rontok, ya. Nah, dia terus meningkat terus sampai hari ke-60 kemudian turun, setelah 2 bulan turun ya. Ya. Makanya kalau kamu tes urin itu yang namanya tes beta HCG, HCG tes. Tes urin positif di trimester awal ya. Hamil muda. Begitu 60 hari ke atas dia mulai turun. Setelah umur 3 bulan maka akan terbentuk plasenta. Tadi plasenta adalah terdiri dari desi2 basalis dan chorion frodosum. Ya, setelah terbentuk plasenta, setelah umur 12 minggu, maka plasenta itu akan memproduksi progesteron. Beta HCG-nya turun. Karena plasenta udah produksi progesteron, maka korpus luteum hilang. Beta HCG juga hilang.
Karena itu kalau kamu tes urin kehamilan setelah umur 3 bulan hasilnya negatif. Umur 5 bulan kamu tes kok negatif? Ya negatif, mau dites ya HCG. Jelas saja, karena sudah hilang. Sampai sini jelas. Oke. Jadi setelah umur 3 bulan, yang mempertahankan plasenta, mempertahankan si endometrium dan plasenta dan sebagainya supaya tidak terjadi pendarahan dan sebagainya, tidak terjadi progesteron withdrawal, itu adalah produksi hormon dari plasenta. Sampai sini jelas ya? Oke. Pertumbuhan embrio itu terjadi dari embryonal plate, ada 3. Endoderm, mesoderm, ectoderm. Ya. Oke. Ini mulai rada nggak enak ini, yang ini ya. Tapi ditelan aja ya. Soalnya ya rada susah ya. Nah, implantasi, kita ngomong nidasi ya. Ini plate-nya ya. Ya, embryonic disc atau ya di sini ini mesoderm ya. Ini primitive yolk sac ya. Ini amnion. Jadi primitive strict ini atau embryonal plate ini dia akan lama-lama membesar, menebal dan sebagainya ya. Nah, ini darah ini arteri spiralis yang tadi saya jelasin ya. Arteri spiralis itu bagian daripada arteri di desi 2 ya. Nah, jadi dia menembus ke sana, dia akan masuk ke sini mengaliri ini. Makanya plasenta manusia berjenis hemochorialis. Hemochorialis, chorion di sini. Ya, hemochorialis. Oke, nah. Jadi begitu dia implantasi seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Perhatikan, ruang amnion ini tumbuh mendesak eksoselum dan mendekati nempel di chorion. Sedangkan mesoblast atau ruang amnion dan embrio itu memadat, membentuk body stalk, gitu. Dan ini akan menjadikan hubungan antara embrio dan dinding trofoblast itu dihubungkan oleh suatu cord yang disebut umbilical cord nantinya atau tali pusat yang isinya berupa pembuluh darah, arteri umbilicalis dan vena umbilicalis ya. Nah, di dalam tali pusat ini ada vascular stalk ya. Jadi ada body stalk, di dalamnya itu ada vascular stalk yang terdiri dari ini tadi ya. Ini menghubungkan sistem kardiovaskular janin dan plasenta. Nih, ceritanya di sini, lihat ini. Dia ya yolk sac-nya ini tambah lama tambah mengecil, ini kesini memadat ya. Nih lihat nih tambah mengecil ya. Jadi gini, menciut gitu ya. Nah, terus kemudian dia akan menyatu tek gini ya. Nih, set ke sana, set. Sit, ini begini. Yang ini, yang merah. Perhatikan yang merah. Ya, body stop ya. Nah, terus kemudian dia akan memadat, set, lama-lama dia akan membentuk sebuah stop, ya, saluran. Nah, di sini akan terbentuk sebuah sistem kardiovaskuler, yaitu umbilical cord ini semua, ya. Di dalamnya itu ada pembuluh darah nantinya, ya, yang menghubungkan ini, yaitu adanya sebuah vascular stalk, ya. Tuh, ya apa ini? Nah, ini, ya. Nah, sedangkan yang ini, amnion ini, makin lama dia akan makin melebar, dan dia akan mengisi seluruh ruang ini, ya, seluruh ruang ini. Nah, sehingga seluruh ruangan yang tadinya kosong ini diisi oleh selaput amnion. Isinya cairan ketuban. Jadi gampang aneh, tadinya kan membentuk plate, terus dia mengkeret ini, sit, yang sini melebar, sit, mengisi seluruh ruangan. Yang menyempit ini, dia membentuk sebuah stalk. Nah, sambungan ini, pipa ini isinya pembuluh darah, ya. Oke, kita lanjutkan. Sistem kardiovaskular janin
itu mulai dibentuk pada minggu ke-10 ya, dan selesai pada minggu ke-12. Ini kita sebut, kita kenal dengan organogenesis ya. Ini disusul oleh masa fetal dan perinatal selanjutnya ya. Nah, karena itu penting sekali pada trimester awal atau 12 minggu pertama. Karena kegagalan terjadinya pembentukan organ di trimester ini itu akan meningkatkan kejadian kecacatan ya. Jadi kalau dia cacatnya di trimester awal hampir pasti letal. Tapi kalau cacatnya di trimester akhir itu sudah terdiferensiasi. Jadi mungkin cuman tangannya gancet kayak gitu ya, dan sebagainya, sumbing gitu. Tapi kalau di awal gini, jantungnya itu nggak terbentuk sempurna, otaknya juga gitu sama ya. Nah, desi 2 yang tidak dihancurkan oleh sel trofoblast itu akan membentuk septa plasenta dan membagi plasenta menjadi kotiledon ya. Jadi gini, tadi kan ada yang nancep nih embrio, yang nancep ke sana itu korion ya. Lah dia akan menembus plasenta desi 2, menembus. Nah, bagian yang nggak ada ditembus ini akan membentuk suatu jonjot, pelendung. Itu yang disebut kotiledon. Jadi nanti kalau kamu lihat di plasenta, kamu buka, itu ada bagian yang melendung. Itu adalah kotiledon. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang embriologi udah beres ya. Sekarang fisiologi kehamilan. Ada pertanyaan embriologi? Kalau nggak ada, jelas apa blas? Blas, nggak apa-apa. Sama, ini kamu masuk 10% aja udah bagus banget. Ya. Tapi minimal dengerin aja, nanti baca. Saran saya gitu ya, kalau kamu sambil nulis, kebanyakan nggak ini. Tapi kalau kamu dengerin minimal nanti pas kamu baca, kamu ingat gitu. Ya. Baca dari sumbernya ya. Saran saya William Obstetri atau punyanya Sarwono ya. Tapi kalau pengen lebih dalam si William Obstetri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke fisiologi kehamilan. Karena kalau sudah ya terbentuk organogenesis maka disusul oleh masa fetal dan perinatal ya. Nah, kehamilan ya itu kita bicara tentang plasenta, cairan ketuban, fisiologi janin, perubahan dan anatomi fisiologi wanita hamil ya. Nah, plasenta ya itu ukurannya kurang lebih 15-20 cm, bundar ya, tebal sekitar 2,5 cm dengan berat rata-rata setengah kilo ya. Terbentuk lengkap kurang lebih usia 16 minggu. Nah, makanya kenapa orang tua zaman dulu itu pinter ya. Kalau orang hamil, dia bilang jangan berhubungan dulu. Nanti kalau berhubungan setelah 4 bulan aja, umur 5 bulan, itu aman gitu. Ya, kenapa? Dia nggak ngerti ilmunya, tapi ternyata ini nih. Ya, karena plasenta itu terbentuk sempurna lengkap itu 16 minggu, jadi dia lebih kuat. Kalau tadi masih dalam proses masuk-masuk, ibarat pondasi masih bentuk cokor-cokornya, gitu ya. Nah, seperti itu. Insersi tali pusat itu bisa sentralis, lateralis, marginalis, atau filamentosa. Tergantung dari tempatnya. Ini plasenta, tali pusatnya ini kalau di tengah namanya sentralis. Kalau di pinggir namanya lateralis. Lebih pinggir lagi, mojok, pinggir ini, lingiran ini, itu namanya marginalis. Tapi ini ngawang, itu namanya filamentosa. Ya. Jadi ini penting karena kalau kita tahu posisi insersi plasenta biasanya dari USG ya, kita bisa tahu pada saat kita melepas plasenta itu ada risiko pendarahan nggak, ada risiko tali pusatnya copot nggak, dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Kemudian lokasi umumnya tadi sudah kita jelasin di dinding anterior atau posterior dekat fundus, tergantung nidasinya. Jadi pada saat nidasi dia bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Kalau di bawah terjadi placenta previa
ya. Nah, ini plasenta, ya. Terdiri satu vena umbilikalis dan dua arteri umbilikalis. Terminologi pada saat masih janin, prinsipnya gini ya, terminologi yang namanya vena itu menjauhi jantung. Bener nggak? Salah. Vena mendekati jantung, menuju ke jantung. Arteri menjauhi jantung. Jelas ya? Oke. Nah, pada saat masih bayi, ya, seperti ini, masih janin, ya. Vena umbilikalis, arteri umbilikalis. Kenapa kok arteri warnanya biru? Karena kaya CO2. Lah kok arteri kaya CO2? Jadi arteri kaya oksigen. Karena pada dasarnya, kalau kita lagi ngomongin masih janin, kita ngomong janin ya, artinya itu dia dari pembuluh darah ibu. Yang menuju janin itu artinya yang keluar dari ibu. Keluar dari ibu, ya. Sampai sini jelas ya? Nah, oke. Ini plasentanya, sirkulasinya hemokorialis. Ya, nah ini. Darah ibu yang mengalir ke seluruh plasenta itu kurang lebih 300 cc per menit. Dan menjadi 600 cc per menit pada 40 minggu. Itu banyak banget ya. Fungsi utama plasenta itu setidaknya seperti ini. Alat nutrisi, ya, alat ekskresi, ekspirasi, sintesa hormon. Tadi kita udah jelasin ya, salah satunya adalah progesteron. Nggak cuma itu. Salah satunya progesteron, ya. Ada alat transportasi dan sebagainya, ya. Kemudian fungsi HCG itu mempertahankan korpus luteum untuk produksi estrogen dan terutama progesteron sampai saat plasenta terbentuk sepenuhnya untuk dapat memproduksi sendiri estrogen dan progesteron. Setelah itu maka HCG itu akan turun. Jadi sekali lagi kita diajarin sama tubuh, ya, Allah mengajari kita, menciptakan kita itu dengan kolaborasi, ya, kolaborasi. Setelah itu kompetisi nggak masalah, tapi kolaborasi jangan pernah lupakan. Jadi jangan melulu kompetisi, kolaborasi. Jadi kalau kalian nanti, ya, pengen pergi cepat, pergi sendiri. Tapi kalau kamu pengen pergi jauh, if you want to go far, you harus kolaborasi, go together. Ya, nek pengen sukses dewe, silakan sendiri. Tapi kamu paling cuma sampai segitu. Tapi kalau kamu pengen jauh ilmunya, pengen itu kolaborasi, sekolah lagi, cari teman, ini itu sukses pasti. Ya, nggak ada satu orang yang sukses tanpa kerja sama orang lain. Ya nggak ada. Ini pelajaran ya, pelajaran filosofi ya. HPL, ya, human placenta lactogen itu merangsang pertumbuhan dan perubahan metabolisme karbohidrat dan lemak. Nanti kita akan bicara ini pada saat bayi gede atau makrosom ya. Fungsi progesteron dalam kehamilan adalah untuk menenangkan otot-otot polos, termasuk uterus, usus, gaster dan ureter. Makanya kalau orang hamil itu rasanya rada-rada kembung, mual dan sebagainya ya, ususnya melebar dan sebagainya. Oke. Nah, otot polos uterus mengendor. Nah, dari sini kita bisa tahu secara klinis lagi. Kalau seandainya terjadi kontraksi uterus, itu salah satu sebabnya karena adanya lack of progesterone atau defisit progesteron, ya, defisiensi progesteron. Makanya pada pasien-pasien dengan program hamil, risiko keguguran dan sebagainya, kita berikan
progesteron yang kita kenal dengan support fase luteal. Karena luteal tadi mengeluarkan progesteron. Kata teman tadi fase luteum kan, korpus luteum. Fase luteal membentuk progesteron. Support fase luteal kita berikan progesteron. Nah, jadi dapat satu lagi ilmu dari siklus haid tadi. Kalau risiko keguguran dan sebagainya pakai progesteron. Ya, sampai sini jelas. Supaya dia tenang rahimnya. Kalau progesteronnya turun, rahimnya kontraksi. Yang di dalam diperes keluar. Karena yang kontraksi bukan cuma kurang progesteron, ada satu lagi yang lain, tapi nggak kita omongin ya. Yang lain nggak kita omongin di sini. Nah, ini. Ya. Pada semakin tua usia kehamilan, hormon plasental lactogen makin tinggi, ya. Kemudian corticotropin releasing hormone juga makin tinggi, gitu. Tapi HCG menurun dia setelah 2 bulan. Setelah 8 minggu dia turun, gitu. Ya. Nah, hormon progesteron semakin ke sana semakin tinggi, gitu. Semakin naik karena plasenta semakin gede. Estrogen pun otomatis makin tinggi. Sampai sini jelas ya? Karena membesarnya si plasenta, wajar. Nah, kalau kita udah ngomong kayak gini lagi, kita tahu lagi progesteron punya sifat nantinya retensi cairan. Makanya kenapa sel-sel menjadi lebih bengkak, semakin bertambah usia, maka sel-sel menjadi lebih udim. Jari bengkak, orang hamil kan tangannya bengkak, kaki bengkak, sel vagina juga bengkak, sedangkan sel vagina itu produksi lendir, sehingga kalau selnya tambah gede, lendir yang tambah banyak, jadi makanya orang lebih kayak basah, kayak orang keputihan. Nah, dari sini kita tahu kenapa gitu ya. Nah, ini ya, baru kemudian kita ngomong yang setelah ngomongin si plasenta, kita ngomongin ketuban ya. Ketuban itu sampai aterm sekitar 1,5 liter lah kurang lebih ya. Dan baunya khas, agak keruh, baunya apak-apak gitu ya. Pernah bau ketuban? Belum? Ya, nanti jadi dokter kandungan mesti bau ya. Fungsi cairan ketuban itu kayak gini, jadi di bumper, pergerakan bebas janin, perlindungan suhu tubuh, meratakan tekanan hisap, persalinan, dan membersihkan jalan lahir. Menjadi bumper itu maksudnya gini ya, ruangan rahim itu di dalam Al-Quran dikatakan suatu ruangan yang sangat kuat ya, karena di samping ototnya juga tebal, di dalamnya ada ketuban, di dalamnya ada bayi. Jadi begitu terbentuk benturan, dia akan diredam oleh si ketuban ini, sehingga bayi nggak kena apa-apa. Ada redaman ya, dari si bempernya air ini, ya kayak gitu ya. Makanya kalau misalnya ketubannya sedikit, maka tekanan itu langsung dialamin bayi, gitu ya. Sama dengan kontraksi, begitu kontraksi ketuban masih banyak, dia akan berikan gaya ini ke seluruh tempat. Jadi dia akan dari fundal dominan, nanti kita ngomongnya di persalinan, dia akan kontraksinya gitu, seret ke bawah. Jadi diperes ke bawah, karena gayanya diarahkan ke seluruh tempat, ya. Nah, kalau ketubannya sedikit, bisa kamu bayangin, bayi langsung diperes. Tali pusat seperti kayak langsung digencet, pembuluh darahnya digencet, terjadilah fetal distress. Ya, jadi air ketuban ini tidak ada yang sia-sia diciptakan. Ya, air ketubannya fungsinya kayak gini untuk kita. Nah, sekarang kalau sudah selesai kita baru ngomongin fisiologi janin. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini agak masih banyak. Tapi ada pertanyaan boleh? Nggak ada? 1, 2, 3, nggak ada. 4, nggak ada ya? Oke, kita ngomong janin sekarang ya. Hemoglobin yang dibuat janin disebut HbF, ya. Dan HbA, Hb adult, ya. Hb fetus, Hb adult. Perbedaan tipe F dan tipe A itu adalah pada tipe F memiliki afinitas yang tinggi
terhadap oksigen dibanding tipe A pada tekanan oksigen yang sama dan pada pH darah yang sama. Ya, jadi HbF itu mempunyai afinitas terhadap oksigen itu lebih tinggi daripada HbA. Jadi dengan oksigen yang dikit aja, dia udah bisa nangkep. Makanya ini penting, karena begitu terjadi aliran darah yang kurang baik pada janin, maka dia masih bisa menerima oksigen. Ya, nah ini penting karena bayi itu sangat butuh. Nah pada kehamilan itu volume darah ibu itu akan nambah dan puncaknya pada umur 32 minggu atau 8 bulan. Ya, itu bisa sampai 25% dan mulai menurun sedikit pada hampir aterm. Ya, jadi artinya volume ya plasma itu akan naik. Makanya beban jantung semakin tua hamil semakin naik beban jantung ibu. Karena itu makanya semakin umur hamil ibu semakin ampek. Makanya kenapa pada orang hamil nggak boleh kedandapan, ya nggak boleh pecicilan, ya harus yang tenang, ya di jalan tuh yang tenang. Karena apa? Karena beban jantungnya udah naik. Karena itu pada orang-orang dengan penyakit jantung, risiko terjadi gagal jantung itu pada umur kehamilan 8 bulan. Karena puncak plasmanya di sini. Ya, oke, kita lanjutkan. Kadar Hb fetus itu kurang lebih sekian, ya. Makrositik hiperkromik, ya. Tadi hiperkromik karena dia lebih gampang mengambil oksigen, ya. Eritrosit neonatus kurang lama bertahan dibanding dewasa, lebih gampang hemolisis, sehingga terjadi hiperbilirubinemia dan icterus neonatorum. Sepertiga bayi lahir itu ditemukan icterus ini, terutama pada bayi prematur. Nah, sekarang kalau kita lihat bahasa ini kan lebih bisa masuk akal ya, bahwa pada bayi prematur itu semakin banyak HbF-nya. HbF ini itu gak kuat dibanding HbA, dia mudah lisis. Jadi kalau HbF-nya lisis, maka hemoglobin akan dipecah menjadi hem dan globin. Metabolitnya adalah bilirubin. Dan hasil akhirnya adalah ikterus. Ya. Jadi kalau misalnya bayi itu semakin prematur, semakin berisiko Hb-nya pecah, semakin berisiko terjadi ikterus neonator. Ya. Nah, kenapa? Karena HbF-nya tinggi gitu ya. Di samping ada faktor yang lain yang menyebabkan ikterus ya, tapi kita ngomong dari sisi ini ya. Oke. Kemudian pada permukaan paru yang matang itu ada lipoprotein atau yang disebut surfaktan ya. Isinya lecithin dan sphingomyelin ya. Ya. Dan ini berfungsi mengurangi resistensi permukaan alveoli sehingga paru-paru mudah berkembang. Dan pengembangan paru ini akibat tekanan negatif pada waktu bayi lahir saat menarik napas pertama kali. Ya. Jadi gini, kamu bayangin, pada saat lahir, si bayi ngelewatin vagina yang sempit itu, ya, parunya tergencet, set, ya kan? Terus kemudian dia lahir, keluar, dia ngembang, set. Maka dia akan terjadi tekanan negatif, nyedot, set, gitu. Jadi yang tadinya si alveoli itu digencet, gano isine itu air ketuban, alveoli, cairan lecithin sphingomyelin, begitu terbuka, set, dia nyedot oksigen, set, sehingga alveolinya kebuka. Nah, terjadilah nafas pertama. Bisa bayangin nggak? Kalau sel alveoli tadi nggak ada lecithin sphingomyelinnya, nggak ada oline, nggak ada surfaktannya, begitu kebuka set, seret, nggak bisa buka, seret, maka dia nggak bisa napas, oksigen nggak bisa masuk, alveoli nggak berkembang, terjadilah respiratory distress syndrome. Sampai sini jelas?
Oke, jadi kembali lagi ya, kita belajar bahwa Allah memberikan kuasa seperti ini loh, sampai sedetail itu loh. Ya, luar biasa. Ya, jadi artinya bahkan oline ya, itu sudah terpikirkan gitu. Ya, lecithin sphingomyelin. Nah, jadi yang namanya surfaktan atau lecithin sphingomyelin ini, lecithin ini, itu menunjukkan maturitas paru. Jadi bisa dimengerti sekarang, kalau kita lagi ngomong prematur, imatur, aterem, sebenarnya kita merujuk pada kematangan paru. Jadi yang disebut imatur, paru-parunya urung mateng, surfaktannya urung ono sing apik, belum dibentuk, pneumositnya belum membentuk surfaktan. Prematur dia sudah bentuk, ning sidik. Kalau matur atau aterem wis siap. Ya. Nah, karena itu pada pasien-pasien yang prematur, ini rahasianya di sini. Kalau kita terpaksa melahirkan pasien-pasien bayi prematur, kita paksa pneumositnya untuk memproduksi lecithin sphingomyelin dengan memberikan obat-obat pematang paru. Atau bisa langsung kita kasih surfaktan, gitu. Dan ini kita lakukan, ya. Di PKU sudah melakukan itu, ya. Dan bayi yang paling kecil yang kita lahirkan itu 650 gram waktu itu, ya, prematur, ya. Dan sekarang dia hidup, dia udah 7 tahun yang lalu kita dikirimin foto videonya dia lagi ngaji, gitu ya. Itu 650 gram, 650 gram sama ini, gitu. Luar biasa. Dokter anaknya Dokter Rusma, ngajar kalian juga kan? Belum? Ya, nanti dokter anaknya Dokter Rusma itu. Nah, itu kita berikan ini surfaktan. Tapi kan dia belum bisa napas. Bodon-bodonannya tadi kan dia harus bisa napas. Ditekan pakai oksigen, oksigen tekan. Shoot, gitu. Ya, namanya ventilator. Ya, dan CPAP, continuous pressure, ya. Itu. Nah, ini kita intermezzo sedikit supaya agak menarik, ya, karena memang embriologi rotok-rotok gini nih. Nah, penting pada bayi baru lahir segera bersihkan jalan napas dan oksigen untuk meningkatkan saturasi. Refleks Mare itu DCC setelah kontraksi uterus hilang akan melambat, itu fisiologis. Jadi begitu sudah kontraksi, ya, begitu relaksasi, kalau kita dengerin DCC-nya melambat dikit, itu normal, ya, fisiologis. DCC normal sekitar 120-140, ya. Beberapa detik setelah his itu bisa sampai 100, ya. Kalau kurang dari 100 itu maka gawat janin, ya. Kalau takikardi di atas 160. Cara menghitung DCC ya ini aja, ya, dibaca sendiri, nggak terlalu masalah, ya. Nah, sekarang kita ngomong sirkulasi. Pada janin itu masih terdapat fungsi foramen ovale, ductus arteriosus botali, arteria umbilicalis lateralis, ductus venosus arantii, ya. Baca ini pelan-pelan sambil dinikmatin, ya. Ini iso. Mula-mula darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta masuk ke vena umbilicalis, ya, kemudian masuk ke janin, ya, kemudian di sini ada ductus venosus, masuk ke ductus venosus arantii dan masuk ke vena cava inferior, ya. Kemudian dalam atrium dextra, maka dia masuk ke atrium sinistra melalui foramen ovale dan menuju ventrikel kiri, kemudian dipompa ke aorta. Baca dulu aja, nggak usah nulis, ya, dengerin aja dulu, nanti dibaca lagi nanti, ya. Hanya sebagian kecil darah dari atrium dextra yang mengalir ke ventrikel dextra bersama darah yang berasal dari vena cava superior.
Dan karena tekanan dari paru yang belum berkembang, maka sebagian darah dari ventricle dextra yang seharusnya mengalir melalui arteri pulmonalis ke paru, dia mengalir menuju ductus arteriosus botali. Hanya sebagian kecil ke paru, dan kemudian dia berjalan ke aorta. Sebagian kecil yang menuju paru itu masuk ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Darah dari aorta mengalir ke seluruh tubuh, dia menutrisi dan mengoksigenasi jaringan. Lalu darah dari jaringan yang miskin oksigen dan penuh sisa metabolisme itu masuk ke plasenta melalui arteri umbilikalis. Kemudian masuk ke peredaran darah di kotiledon, kembali lagi ke vena umbilikalis dan selanjutnya. Pada janin lahir menangis kuat, paru berkembang, ya. Maka tekanan paru menurun. Nah ini tadi, ya. Seolah-olah darah terhisap ke paru, sehingga ductus arteriosus botali ini dengan tekanan negatif tadi ya, kesedot semua. Itu menutup, jitet, ya, tidak berfungsi. Tekanan atrium kiri meningkat dan foramen ovale menutup, ceklik gitu, ya. Sehingga tidak ada ini lagi dan tidak ada foramen ovale yang terbuka. Karena itu kalau bayi nggak nangis kuat, resikonya ini nggak terjadi. Sehingga kalau kayak gitu maka akan terjadi persistent ductus arteriosus botali (PDA). Dan foramen ovale ini nggak nutup, terjadi arterial septal defect. Nah, kan enak tuh, logikanya enak itu, ya. Maka dari itu, akibat tali pusat yang dipotong, maka arteri umbilikalis dan ductus venosus arantii itu mengkerat, seret, gak ada aliran darah lagi dari plasenta. Jadi setelah bayi lahir, maka suplai oksigen itu berasal dari paru-paru dan nutrisi oleh sistem digestif. Ini traktus digestivus, nah dan sebagainya ya, digestivus ini. Kita jelasin dikit ya. Kehamilan 4 bulan itu sistem pencernaan sudah terbentuk, dia bisa menelan air ketuban. Ya, rata-rata sekitar setengah liter per hari ya. Warnanya hijau tua mekonium diakibatkan oleh penghancuran bilirubin dan selanjutnya. Pada traktus urinarius, glomerulus ginjal itu mulai dibentuk dalam korteks ya, kurang lebih 8 minggu ya. Jadi ingat lagi semua itu terbentuk pada trimester pertama. Jadi kalau trimester pertama ada gangguan maka akan terjadi masalah seperti ini. Ya. Ginjal mulai berfungsi pada 3 bulan. Jadi artinya setelah 3 bulan seluruh organ itu berfungsi. Jantung, ginjal itu sudah berfungsi. Ya. Traktus digestivus juga sama. Ya. Oke. Nah ini kita lagi ngomongin sirkulasi. Lihat di sini ya. Ini fetal sirkulasi, yang sini sirkulasi bayi baru lahir. Ya. Nih, vena. Ya, umbilikalis. Masuk ke ductus venosus arantii. Masuk ke apa ini? Vena cava. Ya, vena cava, kemudian masuk ke atrium kanan, dan dia masuk ke ventricle kanan, masuk ke aorta. Tapi jangan lupa tadi sebagian ada yang berobos masuk ke foramen ovale, langsung ke atrium kiri. Kemudian dia masuk ke ventricle kiri, dan yang ke aorta ini, ya ini sorry, ini bukan aorta, ini arteri pulmonalis, ya, arteri pulmonalis, ya. Di sini ada yang namanya ductus arteriosus botali. Jadi ada yang dari ventricle kiri masuk ke arteri pulmonalis, dan sebagian kecil dia masuk ke paru, ya, dan sebagian besar masuk ke
ductus arteriosus botali. Sedangkan yang dari yang langsung berobos tadi masuk ke ventrikel kiri, masuk ke aorta, ketemu dengan yang langsung dari ductus arteriosus botali menuju ke vena arteri aorta nih ya, aorta abdominalis ya, ke seluruh tubuh bayi ya. Sampai sini jelas? Yang dari paru ya, dia akan kembali ke sini, masuk ke atrium kanan, juga akan ke sini. Jadi bisa kamu bayangkan ya, bahwa darah yang kaya oksigen dari ibu ini begitu sampai sini akan bercampur dengan yang kotor dari sini. Ya, tapi sebagian ada yang langsung masuk ke sini, ya, masuk ke atrium kiri, ventrikel kiri, langsung ke aorta, dan yang dibersihin di paru-paru, ya, masuk ke sini, sama, ya, ke sana, dan yang dari bawah ini dia bercampur di ductus arteriosus botali. Jadi darah itu akan bercampur di sini, makanya darah di sini, darah di bayi itu campur, ya, campur antara oksigen dan CO2, ya. Lalu kemudian dia kembali ke vena cava inferior, ya, ini, ya. Kemudian masuk sebagian ke arteri umbilicalis, ke ibu lagi, kemudian balik ke sini lagi. Jadi di sini yang kita catat, ya, masih ada fungsi ductus arteriosus botali, foramen ovale, ya, dan ini masih ada, ya. Setelah ini dipotong, tali pusat ini dipotong, maka darah dari sini nggak ada, karena itu dia obliterasi. Ini obliterated, ya, jitet, ya. Nah, ini kalau kamu di kadaver, kamu lihat ini sebagai ligamentum teres hepatis, jitet, ya, ke membagi si hepar, ya. Nah, begitu bayi lahir tadi dia ngempes, terus kemudian dia ngembang, bayangin ya. Paru-paru ini ngembang, nyedot semua, maka si foramen ovale ini kesedot, cetet gitu, nutup. Ini juga kesedot, ya. Ini kan kesedot ke sana, gitu ya, kesedot. Jadi ini juga jitet, ya. Maka dari itu ductus arteriosus botali akan nyempit dan foramen ovale akan nutup pada saat si bayi lahir dan nangis kuat. Kalau tidak terjadi, maka risiko terjadi PDA dan sebagainya. Yang juga bisa kita kenal kalau ada kelainan yang lain, ada 4 kelainan sindrom yang disebut tetralogy Fallot, ya, tetralogy of Fallot, ya. Nanti kamu lihat sendiri, ya. Tapi ini itunya. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, insya Allah gampang, ya. Jadi kamu bisa lihat di sini, begitu oksigen itu ditarik oleh si paru-paru, maka yang tadinya campuran oksigen dan CO2 ini akan penuh oleh oksigen. Jadi pada saat masih janin, oksigen berasal dari ibu, sedangkan begitu lahir oksigen dari luar, ya. Oke. Ada pertanyaan? Udah hampir jam 5? Tuh, wah, nggak ada pertanyaan. Bagus. Perubahan anatomi dan fisiologi wanita hamil ini agak banyak sih soalnya, ya. Uterus membesar itu pada bulan-bulan pertama, ya. Tambah lama tambah gede, ya. Pada trimester akhir, ya, ismus berkembang menjadi segmen bawah rahim. Ada lingkaran retraksi, itu fisiologis, ya. Pada partus lama lingkaran retraksi ini dapat naik akan menjadi bandel, risiko ruptur uteri. Ya, ini biasanya pada bayi yang gede, ya. Cervix
ini akan terjadi pelunakan, ya. Serviks itu nggak berfungsi sebagai sphincter, dia menutup, membuka secara pasif, ya. Dan akan ada dorongan bagian terendah janin. Di sini ada reseptor prostaglandin. Nanti kita bicarakan ini itu pada saat persalinan, ya. Dimana begitu ada persalinan maka serviks itu akan dilunak dan akan mudah terbuka, ya. Vagina karena estrogen progesteron dia menjadi livid, ya. Kita kenal dengan tanda Chadwick, hipervaskuler. Ovarium juga sama, ya. Nah ini pada ovarium, ya, itu diperkirakan korpus luteum tadi juga memproduksi relaksin. Jadi kenapa tadi pada saat korpus luteum dibentuk, pada saat pembuahan korpus luteum ada, maka rahimnya rileks karena ada progesteron yang dibentuk oleh itu. Tapi selain itu, ya, progesteron korpus luteum itu juga memproduksi relaksin yang membuat uterus menjadi tenang, ya. Nah, bagaimana dengan mekanisme abortus? Tadi udah kita ceritain, ya. Supaya dia tenang, maka progesteronnya harus naikin. Kita support vasoluteal dengan progesteron, ya. Pada payudara, ya, yang terjadi payudaranya membesar dan tegang akibat hormon somatotropin, estrogen, progesteron, ya, tapi belum mengeluarkan ASI, ya. Estrogen ini menimbulkan hipertrofi sistem saluran, sedangkan progesteron menambah sel asinus mame. Somatotropin mempengaruhi pertumbuhan sel asinus, pembuatan kasein, laktoalbumin dan laktoglobulin, dan ini dipersiapkan untuk laktasi, ya. Pada saat postpartum, dengan lahirnya plasenta, maka pengaruh estrogen dan progesteron dan somatotropin ini di hipotalamus itu menghilang. Nah, kembali lagi ini disebut feedback lagi. Kita ngomong feedback lagi di hipotalamus, hipofisis, ya. Terbentuklah prolaktin dan oksitosin. Jadi normalnya ASI itu akan keluar kalau plasenta udah lahir. Pada saat belum lahir baru dibentuk sel-selnya, udah disiapin. Tapi keluarnya ASI, prolaktin ini pada saat lahir. Jadi begitu bayi lahir, maka ASI ini diproduksi. Dan untuk meres ASI itu ada oksitosin. Sedangkan oksitosin itu berfungsi juga untuk meres rahim. Makanya normal pada begitu bayi lahir, rahimnya harus kontraksi, kalau enggak pendarahan. Pada saat nyusuin dia tambah kontraksi lagi, makanya ASI itu penting. Ya, menyusui itu penting untuk mencegah pendarahan postpartum juga, ya. Nah, jadi yang keluar pertama kali hari pertama sampai ketiga postpartum itu adalah kolostrum. Setelah hari ketiga baru ASI-nya keluar, itu normalnya begitu, fisiologis. Kalau mau ditipu badannya, ditipu juga otaknya. Putingnya dirangsang. Rangsangan pada puting payudara dan areola itu akan menghasilkan feedback negatif ke otak, seolah-olah plasenta lepas, maka terbentuklah prolaktin dan oksitosin. Keluarlah ASI. Tapi masalahnya oksitosinnya meres juga rahim. Resikonya lahir prematur, ya. Jadi kembali lagi, yang fisiologis sudah diatur sama Allah. Ya, sudah diatur, ikuti aja, ya. Sirkulasi darah itu kurang lebih bertambah 25%, kita udah jelasin tadi, ya. Sehingga dengan kardiak output itu akan naik. Ya, otomatis hemodilusi. Hati-hati pada pasien jantung, tadi udah kita jelasin, ya. Oke, sistem respirasi. Dia sesak napas 32 minggu, ya. Ya, di samping karena volume plasma juga tekanan daripada rahim, sehingga diafragma itu akan menyempit. Otomatis volume paru akan menurun. Gampangan nih, ya, paru itu seperti bak truk yang akan ngangkut pasir segini, tapi kemudian dia berkurang jadi segini. Sedangkan dia harus ngisi oksigen segini, ngisi pasir segini. Maka dari itu dia akan mengambil pasir ini 1,5 kali lipat.
dia akan mengambil oksigen ini 1,5 kali lipat. Karena itu pada ibu hamil nggak boleh aktivitas tinggi karena akan memicu jantungnya berlebihan. Karena nggak dipicu pun dia sudah kinerja jantungnya udah meningkat 30%. Ya, karena itu pada orang hamil nggak boleh terlalu over, nggak boleh pecicilan, ya pencilaan nggak boleh, harus tenang ya. Traktus digestivus tadi karena estrogen dia relax, gampang mual muntah ya. Traktus urinarius seperti ini, kulitnya juga karena hormon MSH ya, makanya akibat hormon MSH itu kulitnya hiperpigmentasi, jadi orang hamil itu akan lebih hitam ya, jadi menghitam, kulit tengahnya itu strienya itu menghitam, banyak hitam-hitam di payudaranya juga putingnya menjadi menghitam, areolanya menghitam karena MSH ya. Oke, metabolisme dalam kehamilan ya seperti ini, kurang lebih otomatis ya BMR pasti naik ya. Gondok lebih membesar ya, agak hipertiroid ya. Kadang sedikit glukosuria mirip seperti DM ya, dipengaruhi oleh somatomamotropin, peningkatan plasma insulin dan hormon-hormon adrenal. Jadi hati-hati pada pemisahan glukosa tolerance test. Kadang-kadang kita perlu bukan 2 jam postprandial tapi 3 jam postprandial baru turun ya, karena agak sedikit lambat gitu ya, dia sedikit glukosuria. Janin membutuhkan 30-40 gram kalsium untuk membentukkan tulang, terutama pada trimester akhir ya. Pada wanita membutuhkan zat besi sekitar 800 ya. Weight gain itu rata-rata 12,5, tergantung dari BMI sebelumnya ya. Makin kurus dia makin banyak butuh. Kok agak nyetrum ya? Iya, agak nyetrum ya. Atau sudah dikode udah mau habis. Jadi berat badan makin kurus pertamanya makin tinggi, makin gemuk pertamanya cukup sedikit aja ya. Jadi pertambahan tuh bisa sampai 7-16 kg. Kalau orang kurus bisa sampai 16 kg. Kalau yang udah gemuk 7-9 kg selama 9 bulan udah cukup. Jadi nggak harus nambahnya terus-menerus bertambah ya. Kadang-kadang orang nggak bertambah berat badan. Kurang lebih pertambahan berat badan itu normalnya adalah 0,4 sampai 0,7 kg ya per minggu setelah usia kehamilan 20 minggu. Rata-rata setengah kilo. Jadi kurang lebih 1 bulan naiknya 2 kilo ya. Tapi tadi saya katakan yang penting adalah weight gain, pertambahan sebelum sampai akhir ya, itu kurang lebih seperti ini. Jadi kadang-kadang ada yang nggak naik ya, tapi kadang-kadang yang naiknya tinggi. Kalau naiknya berlebihan terus resikonya adalah preeklamsia ya, nantinya ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah selesai, alhamdulillah persis jam 5 sudah di alarm sama setrum ya ini. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah semoga bisa mencerna ya. Habis ini kamu buka-buka lagi ya buku embriologinya ya. Terutama yang ya semua ya, semua penting soalnya ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita akhiri. Nggak ada? Masih ada waktu 5 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Oh iya, saya belum ngisi ya. Kalau untuk absensi mahasiswa Ini ada yang absen. belum absen, tadi mungkin datangnya terlambat. Sama ini sudah ada. Oke, Terima kasih.